Oke guys, pada video kali ini gue akan membahas salah satu umbra terbaik menurut gue ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung kita bahas saja. Rank satu umbra terbaik, kisi-kisi berikutnya adalah limited. Nah, dari sini kalian harusnya sudah tahu siapa ya. Ini dia, Zero atau 000. Dia memiliki damage physical atau dia itu Sinner Umbra physical, dan beginilah penampakannya. Dia adalah seorang perempuan cyborg. Di sekujur tubuhnya ada glitch atau semacam bayang-bayang TV rusak di rambutnya maupun di bagian atas dadanya ya. Jadi kalau kalian lihat sendiri dengan skillnya nanti ada sedikit glitch-glitch di serangannya ya. Oke, lanjut ke berikutnya. Alasan mengapa Zero ini imba. Nah, pasif satunya adalah alasan mengapa dia itu sangat-sangat broken atau imba. Dia dapat membuat normal attack-nya, ultimate-nya, dan pasif keduanya bertambah 2 aksi ya. Jadi kita harus mengaktifkan ultimate dia yang kedua. Jadi dia tuh punya 2 ultimate dan efeknya akan aktif. Efeknya seperti apa? Nah lihat, dia memiliki 2 ultimate yang kalau kita aktifkan ultimate dia yang kedua maka akan ada muncul indikator garis lurus tuh. Kalau ingin lihat lebih dekat seperti ini, jadi ada indikator efeknya akan berhenti atau habis. Nah ini dia. Jadi di sebelah kiri Zero akan ada indikator lurus ke bawah seperti persegi panjang. Nah itu adalah indikator bahwa ultimate keduanya sudah aktif dan juga penanda kapan efeknya akan berakhir ya. Nah dia itu akan berkurang dari waktu ke waktu dan kita bisa mengaktifkannya lagi dengan mengkliknya lagi. Tapi harus diperhatikan untuk mengaktifkan ultimate kedua ini tentu saja memerlukan energi seperti ultimate pada umumnya ya. Jadi kan kalau ada energi lagi kan bisa aktifkan lagi dan di indikatornya akan menunjukkan dia akan full kembali di warna biru muda atau biru toska ya. Biru. Ya biru lah, pokoknya biru ya guys ya. Oke, next. Oke, seperti yang gua katakan tadi, pasif satunya itu sangat-sangat imbah ya, yang membuat dia itu sangat imbah. Jadi maksudnya dari 2 aksi itu maksudnya apa? Jadi kan kita biasanya satu aksi ditambah dengan 2 aksi, jadi kesimpulannya adalah normal attack-nya akan dilakukan sebanyak 3 kali, ultimate-nya pun akan dilakukan sebanyak 3 kali. Tentu saja pasif duanya pun juga akan dilakukan 3 kali. Nah, seperti apa tuh kalau pasif satunya aktif? Contohnya nih, normal attack 3 kali nih. Seperti ini. Perlu diperhatikan lagi, pastikan kembali pasif satunya atau ultimate keduanya si Zero ini aktif ya. Jadi kan harus pastikan indikator di sebelah Zero itu sudah aktif. Nah, maka normal attack-nya akan bergerak, akan dilakukan 3 kali. Lihat, 1, 2, 3. Oke, ulang lagi ya. Sabetannya 1, 2, 3. Nah, kalian bisa lihat lebih jelas di tendangannya 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Jadi kalau kalian aktifkan ultimate keduanya si Zero dan mengecek indikatornya sudah aktif, maka normal attack-nya akan menyerang 3 kali ya. Begitu pula nanti juga dengan ultimate-nya, pasif duanya juga akan dilakukan 3 kali ya guys ya. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, yang membuat Zero imba juga adalah tentu saja ultimate yang bisa berpindah ya. Ini adalah alasan kedua kenapa dia itu sangat-sangat imba. Jadi Umbra itu harus bisa pindah saat ultimate ya. Tanpa adanya hal tersebut, ya itu seperti Umbra itu tidak layak dibilang Umbra ya. Itu seperti Fury. Ya. Jadi Zero tuh bisa pindah ke semua tile atau tempat yang memang bisa dijamah atau ditempati ya. Seperti di video ini, lihat Zero bisa pindah ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, kemanapun kotak yang tersedia ya. Kecuali kalau kotaknya udah disilang atau tidak available, nah dia tidak bisa pindah ke situ tentunya ya. Tapi ya begitulah ya efeknya.
Nanti gua akan gue tunjukin lagi apa range-nya berapa. Oke. Ini dia, kita masuk ke pembahasan yang masih berkaitan dengan tile atau jarak. Ini jadi zero ultimate range. Jadi range atau jarak ultimate si zero ini adalah yang terpanjang dan terlebar di antara umbra rank S lainnya ya. Jadi ultimate range-nya si zero itu sepanjang 4 kali 3. Nah, kalau kita lihat dari sinner-sinner lainnya, bam. Nah, Mantis hanya 3 kali 1, Angel hanya 2 kali 3, Adela 3 kali 3, Cratchit 4 kali 1, Bayi berbentuk silang, dan Serpent sama seperti Adela 3 kali 3. Bisa kalian perhatikan bahwa Zero adalah umbra yang memiliki ultimate range yang terpanjang dan terlebar, guys. Jadi inilah alasan mengapa Zero itu dinobatkan sebagai umbra terbaik versi gua pribadi. Dan mungkin kan sendiri yang mempunyai Zero ini bakal setuju 95% atau 100%. Nah guys ya. Oke, next. Oke, yang menjadi bagian krusial ini adalah Zero itu bisa ngebreak 3 core. Asalkan ultimate-nya yang kedua Zero itu tadi aktif ya. Yang ada indikator itu harus aktif, maka dia bisa break 3 core. Nah, kalau pasif satunya aktif, kalian harus perhatikan lagi indikatornya harus aktif. Gue tidak akan berhenti-henti memberitahukan kalian ini, karena kalian bisa lupa ya. Nah, bisa dilihat, kalau indikatornya aktif, si Zero, dia akan bisa nge-core break 3. Cuing, cuing, cuing. Nah, seperti itu guys ya. Nah, jadi pastikan juga pasif satu atau ultimate keduanya itu aktif, sehingga si Zero ini bisa memecahkan 3 core. Kalau kalian tidak aktifkan ini, Zero hanya bisa nge-core break 1 saja ya. Lanjut. Nah, ECB-nya si Zero atau Exclusive Crime si Zero. Jadi setiap normal attack, ultimate atau pasif keduanya mengenai musuh, mereka akan menerima damage tambahan atau damage lebih dari Zero dan bisa dimaksimalkan sebanyak 3 stack ya. Nah, dia itu seperti ini lambangnya, purple atau warna ungu. Nah, seperti itu ya. Lanjut ke crime brand. Kan jadi best crime brand atau crime brand terbaik untuk Zero yaitu adalah ini dia, Melodious Bell Tower. Nah, dia ini ngeboost 50% damage selama 30 detik. Jadi kalian bisa pakai Melodious ini kalau kalian yakin bisa menyelesaikan stage itu dalam 30 detik. Biasanya Bell Tower ini digunakan untuk Tide of Ashes apa? Broken Frontline maupun Dark Zone ya. Jadi untuk speedrunner sangat-sangat cocok, ataupun dalam mengejar skor ini sangat cocok dipakai untuk Zero. Lalu berikutnya ada Embrace of the Dead. Ini adalah versi KW-nya atau versi downgrade-nya si Bell Tower, tapi lebih bagus ini untuk long battle karena dia itu dapat memberikan 40% damage tambahan kepada musuh yang core-nya pecah ya. Jadi cocok juga untuk di Broken Frontline kalau kita nggak punya Bell Tower. Dan ini juga bisa dipakai di boss fight seperti Tide of Ashes atau Guild Event. Lanjut, ada Overthrown Tower dan Inversion Slash. Overthrown Tower itu yang warna ungu-ungu hitam. Nah, kalau yang Inversion Slash ada 2 keping, yaitu yang berbentuk seperti kain kolor kalau kalian lihat sekilas, tapi sebenarnya itu bukan kolor, tapi ada orang yang memotong kain guys ya. Jadi jangan salah lihat. Jadi ini akan membuat Zero mengisi energinya lebih cepat. Dan Zero tentu saja bisa melakukan ultimate-nya dengan lebih sering. Dan dia tentunya bisa meng-core break lebih sering juga ya. Dan Overthrown Tower ini yang warna ungu-ungu itu dapat meningkatkan crit rate yang dapat membuat Zero memberikan damage lebih besar ya. Oke, lanjut.
teman terbaik atau komposisi terbaik untuk Zero itu adalah LL. LL itu bisa nge-boost 30% skill damage. Seperti yang kita ketahui, Zero itu masuk ke dalam kategori skill damage. Jadi LL itu bisa nge-boost skill damage-nya si Zero keseluruhan ya. Dan LL juga bisa ngisi energinya yang memastikan Zero tetap bisa mengaktifkan ultimate keduanya dengan lebih sering dan bisa aktif di saat-saat krusial ya. Dan LL ini cycle 0 sudah sangat-sangat membantu sekali ya. Bagi kalian yang mempunyai Zero, pastikan memakai LL walaupun cycle 0. Lanjut, ada More. More ini adalah tank yang bisa ngeboost 40% physical damage dari ECB-nya atau Exclusive Crime Band-nya level 3 ya. Jadi sambil dia ngetank atau menerima damage, More juga bisa memberikan core damage dan juga memberikan shield kepada Zero. Cycle 0 sendiri More sudah bisa dikatakan sangat-sangat membantu ya. Oke, next ada Enver, Cabernet, dan Owo. Enver dan Cabernet dan Owo ini cycle 0 sudah sangat-sangat bagus. 3 buffer ini sangat-sangat cocok untuk menolong menambahkan damage Zero. Enver sendiri ultimate-nya ngeboost 40% damage bonus. Cabernet itu ultimate-nya kalau sudah sampai 3 stack ngeboost 30% attack-nya si Zero. Owo ultimate boost 30% crit. Nah, jadi si Owo ini spesialis crit dan ECB-nya Owo juga dapat memberikan 10% damage bonus ya. Jadi 3 buffer ini cocok dipasangkan dengan Zero. Lanjut, berikutnya yang cocok dengan Zero adalah Lady Pearl. Jadi Lady Pearl pasif 2-nya itu bisa ngeboost 30% normal attack. Dan pada umumnya sebenarnya ini dapat ngebantu Zero karena Zero sangat-sangat sering atau sering-sering menggunakan normal attack. Karena semakin sering Zero melakukan normal attack, dia akan cepat dalam mengisi energinya ya dengan melakukan normal attack. Dan selama pasif satunya masih aktif, normal attack-nya tentu saja akan menyerang 3 kali. Jadi si Zero akan mendapat keuntungan dari pasif 2-nya si Lady Pearl. Dan berikutnya adalah Lady Pearl itu ECB-nya bisa meningkatkan normal attack-nya si Zero. Berikutnya, tim yang sangat cocok dengan si Zero ini adalah Weak Spot. Karena Weak Spot sendiri sangat-sangat membutuhkan core breaker ya. Sambil mereka memberikan damage-damage yang sangat-sangat besar. Jadi dengan bantuannya si Zero, Weak Spot ini bisa dengan santai leluasa tanpa memikirkan core breaker ya. Oke, next. Shackle 0 itu sudah bisa kita pakai, tetapi Zero ini kekurangan energi. Jadi dia itu perlu mengaktifkan pasif satunya atau ultimate keduanya. Ya, sangat-sangat perlu lah ya. Oleh sebab itu kita lebih bagus mengambil Shackle 1. Ya, bagi kalian yang sudah punya Shackle 1, bersyukur lah ya. Ini sudah sangat-sangat broken banget di Shackle 1. Karena kalian bisa lebih senang dalam menggunakan Zero atau lebih tenang. Karena dia bisa mendapat banyak energi dan memperoleh juga 15% attack speed. Yang bisa membantunya untuk lebih banyak melakukan normal attack untuk memperoleh energi dari pasif 2-nya. Cycle 3 ini tidak begitu buruk walaupun tidak ada tim buff seperti limited lainnya baik Darren, Shalom, dan Yao. Tetapi sekarang pasif satunya atau ultimate keduanya yang tadi ada indikatornya itu bisa bertahan lebih lama. Kalau kalian baca sebenarnya ultimate keduanya itu bisa bertahan 12 detik dan sekarang kalau saya punya Shackle 3 itu akan bertambah menjadi 16 detik. Dan seperti yang kita tahu, kita itu atau Zero itu dapat memperoleh energi dari skill. Jadi Shackle 3-nya ini dapat membantu Zero lebih sering ya. Selain meningkatkan durasi pasif satunya,
damage keseluruhan si Zero pun bertambah sebesar 10% kalau dia mengaktifkan pasif satunya atau ultimate keduanya yang tadi ada indikator ya. Oke. Cycle 4-nya tidak begitu diperlukan kecuali kalian sebelumnya sudah mempunyai banyak cubes ya, walaupun ini video baru terbit sekarang tidak masalah, mungkin nanti player-player baru maupun player yang belum bisa memutuskan untuk menggacha Zero kemarin bisa memutuskan untuk menggacanya sampai titik tertentu saat bannernya rerun nanti ya guys ya. Oke, jadi cycle 4 itu memberikan 18 energi di awal battle, jadi ini sangat membantu untuk kalian speedrunner atau whaler yang ingin memperoleh skor tinggi ya di stage Broken Frontline atau maupun Dark Zone ya. Oke, ini saja pembahasan mengenai Umbra terbaik versi gua. Sekiranya ini membantu ya, tolong subscribe dan like. Kalau kalian ingin bertanya sesuatu, komen saja tanpa ragu-ragu, akan gua jawab ya. Oke, see you in the next video. Goodbye.